Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Matematika Bisnis 2 bersama saya Novri Erwina. Di sini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan pemrograman linier metode simplex. Pada video sebelumnya sudah dipaparkan apa itu metode simplex dan bagaimana prosedurnya. Pada video kali ini, kita akan menerapkan metode simplex untuk menyelesaikan masalah memaksimumkan standar. Sebelumnya, kita review dulu langkah-langkah dari metode simplex, yaitu susun tablo awal, kemudian lakukan uji keoptimalan. Jika belum optimal, tentukan elemen pivot, kemudian terapkan operasi baris. Setelah mendapatkan tablo yang baru, kita uji kembali apakah tablo yang didapatkan sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, maka proses simplexnya sudah selesai dan kita akan mendapatkan solusi optimal. Perhatikan program linier ini. Program linier ini merupakan masalah memaksimumkan standar. Jadi di sini kita bisa langsung menerapkan metode simplex untuk menyelesaikan program linier ini. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode simplex adalah menyusun tablo awal. Sehingga persamaan pada kendala dari program linier yang diberikan perlu diubah menjadi bentuk persamaan di mana semua variabelnya berada pada luas kiri. Jadi kita dapatkan sekarang bentuknya seperti ini. Baris pertama ini merupakan fungsi objektif, sementara dua baris lainnya merupakan kendala yang sudah diubah dalam bentuk persamaan. Nah, sistem persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk tablo sebagai berikut. Dari sini bisa kita lihat bahwa variabel U, V, dan P merupakan variabel basis, yang mana nilainya U bernilai 12, V bernilai 8, dan P bernilai 0. Sedangkan X dan Y merupakan variabel non-basis yang masing-masing bernilai 0. Dari sini kita dapatkan solusi basisnya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, U sama dengan 12, V sama dengan 8, dan P-nya sama dengan 0. Setelah kita mengkonstruksi tablo, kita perlu cek tablo ini apakah sudah optimal atau belum. Dan dilihat dari baris fungsi objektif, di sini terlihat bahwa baris fungsi objektifnya masih ada mengandung entry yang negatif. Artinya, tablo ini belum optimal. Karena belum optimal, maka kita perlu mencari elemen pivot. Oke. Jadi di sini tablo yang tadi kita cari dulu elemen pivotnya. Yang pertama adalah menentukan kolom pivot, yaitu kolom yang memiliki entry paling negatif pada baris fungsi objektif. Di sini kita dapatkan kolom 1 merupakan kolom pivotnya. Setelah mendapatkan kolom pivot, kita tentukan rasio antara konstanta dengan masing-masing entry positif dari kolom pivot. Kita dapatkan di sini rasionya 6 dan 4, sehingga kita dapatkan baris pivot yang merupakan baris dengan rasio terkecil, yaitu baris kedua. Jadi di sini kita dapatkan elemen pivotnya adalah 2. Kemudian kita lakukan operasi baris sehingga elemen pivot ini nilainya jadi 1, sementara entry lainnya pada kolom pivot bernilai 0. Jadi dilakukan operasi baris kurang lebih seperti ini operasinya. Nanti kita akan dapatkan tablo yang baru. Bentuknya seperti ini. Kita lihat pada
tablo yang baru, variabel X sekarang menjadi variabel basis. Ya, yang sebelumnya X merupakan variabel non-basis, setelah kita lakukan proses pivoting, X akan menjadi variabel basis. Variabel basis yang lain adalah U dan P, yang nilainya bisa kita lihat pada tabel ini. Dan variabel non-basisnya adalah variabel Y dan V. Oke, dengan demikian kita akan dapatkan solusi basis X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0 karena non-basis, U-nya sama dengan 1 karena variabel basis, V-nya sama dengan 0, dan P-nya sama dengan 12. Kemudian kita cek juga tablo yang baru, ini ternyata masih belum optimal karena masih mengandung entry negatif di sini. Oke. Oleh karena itu kita lakukan iterasi sekali lagi. Ya, berarti cari elemen pivot yang baru. Jadi ini tablo yang hasil iterasi pertama tadi. Kita cari elemen pivot yang baru. Kita cari kolom pivotnya dulu. Di sini dapat kolom 2. Ya, di sini yang paling negatif. Kita dapatkan, kalau sudah dapat kolom pivot, kita cari rasionya. Rasio kolom konstanta dengan masing-masing entry dari kolom pivot. Jadi kita dapatkan rasio sebagai berikut. Jadi di sini kita lihat rasio terkecil ada pada baris pertama. Jadi baris pertama menjadi baris pivotnya, dan 2 di sini merupakan elemen pivot. Selanjutnya kita lakukan operasi baris sehingga yang elemen pivot ini bernilai 1 dan yang lainnya ini bernilai 0. Jadi kita lakukan operasi baris dengan operasi sebagai berikut. Kita akan dapatkan tablo yang baru. Oke, sekarang kita lihat variabel basisnya berubah lagi. Ya, yang awalnya variabel basis itu X, U, dan P. Setelah dilakukan proses pivot, variabel basisnya berubah menjadi X, Y, dan P. Sementara U dan V merupakan variabel non-basis. Dari tablo ini bisa kita dapatkan solusi basisnya, yaitu X-nya sama dengan 3 karena dia basis, Y-nya sama dengan 2 karena dia basis juga, U dan V masing-masing bernilai 0 karena dia variabel non-basis, dan P-nya bernilai 13. Setelah dicek, tablo yang kita dapatkan ini sudah optimal. Jadi kita katakan solusi basis ini kita sebut solusi optimalnya. Dengan demikian, proses simplex sudah selesai karena tablo yang dihasilkan sudah optimal dan solusi optimalnya sudah didapatkan. Seperti yang kita ketahui, solusi dari suatu program linear itu bisa tunggal, bisa banyak, atau bisa tidak punya solusi optimal sama sekali. Nah, apakah kita bisa mengidentifikasi jenis solusinya melalui metode simplex ini? Ternyata bisa. Contoh sebelumnya merupakan contoh di mana program linear tersebut memiliki solusi tunggal. Bagaimana mengidentifikasi kedua jenis solusi yang lainnya? Pada kasus solusi banyak, kita bisa mengeceknya dari tablo terakhir yang diperoleh. Jika terdapat entry 0 pada baris objektif pada variabel non-basis, maka ini mengindikasikan bahwa program linear tersebut memiliki solusi banyak. Sebagai contoh, misalkan kita punya tablo simplex seperti ini. Ini sudah tablo yang optimal. Ya, dari tablo ini bisa kita ketahui solusi basis optimalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa pada kolom X ini entry pada
baris objektifnya bernilai 0. Padahal X sendiri itu merupakan variabel non-basis. Nah, bentuk ini mengindikasikan bahwa program linear ini memiliki solusi banyak. Artinya, kita bisa mendapatkan solusi basis optimal yang lain selain dari solusi basis yang tertera ini. Untuk melihat suatu program linear apakah punya solusi atau tidak, kita bisa melihat dari proses simpleksnya sendiri. Jadi, jika iterasi simpleksnya terhenti sebelum mencapai tableau optimal, maka bisa disimpulkan bahwa program linear tersebut tidak punya solusi. Sebagai contoh, kita punya tableau simpleks seperti ini. Di sini kita dapatkan solusi basisnya sebagai berikut. Jika diperhatikan bahwa tableau ini belum optimal karena pada baris objektif ini masih mengandung entry yang negatif. Artinya kita perlu mencari elemen pivot. Oke, di sini kita dapatkan kolom pivotnya adalah kolom kedua. Tapi perhatikan bahwa pada kolom kedua ini entry selain di baris objektifnya bernilai negatif dan 0. Artinya kita tidak punya rasio untuk memilih baris pivot. Jadi tidak ada baris pivot yang bisa dipilih. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melanjutkan prosedur simpleksnya. Dan kita tidak bisa mendapatkan tableau optimalnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa program linear ini tidak punya solusi optimal. Sampai di sini dulu materi kali ini. Untuk memperlancar, adik-adik bisa mencoba mengerjakan latihan berikut. Pada video selanjutnya, kita akan membahas metode simplex untuk masalah meminimumkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.